Ibu, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Roh Kudus, Tuhan Anak. Ya kan? Itu suruh nerima saja. Itu namanya apa? Dogma. Mereka kalau ditanya, it sounds lunatic, right? Bahasa Inggrisnya. Ini sepertinya agak aneh kan gitu. It sounds lunatic. Tapi ya harus terima dulu. Katanya akal kamu itu nggak nyampe sama kayak di apa? Jadinya Gibran. Udah terima aja. Itu apa? Dogma. Itu apa? Dogma. Apa? Doktrin. Dogma itu adalah keyakinan yang tidak boleh melibatkan akal pikiran di dalamnya. Itu dogma. Tapi Islam datang melawan itu semua. Gitu kan. Akan tetapi ketika Islam mulai berkembang di 3/4 dunia, di mana saat itu sudah sampai ke Maroko, ke Afrika, nyampe ke mana? Spanyol, sebelum Spanyol, nyampe ke Azerbaijan, Armenia, Turki, nyampe ke Palestina, Mesir, Irak dan sebagainya, Iran dan sebagainya. Itu mereka kan sebelumnya kan non Muslim, mereka bukan orang Islam dulunya. Dulunya mereka adalah agamanya apa? Peradaban Romawi. Pusatnya di mana? Di Palestina. Romawi, Suryani. Romawi, Suryani, kemudian apa? Peradaban Helenisme. Peradaban Helenisme itu di mana? Di Alexandria, Mesir. Apa itu peradaban Helenisme? Itu peradaban Yunani yang ada di daerah Mesir. Karena Mesir waktu itu adalah di bawah kekuasaan Alexandria. Alexander the Great. Apa? Raja Alexander. Raja Iskandar Zulkarnain. Alexander. Dari mana Alexander? Kerajaan Romawi. Dari mana kerajaan Romawi? Dari Yunani. Yunani itu di mana? Di Eropa. Jadi kekuasaan Alexander saat itu menguasai hampir seluruh dunia. Dari itu kerajaan Romawi. Oke. Jadi ketika bergaul dan bercampur kemudian di situ ada Kristen, ada Buddha, ada Yahudi, ada Yazidi, ada Nasrani dan sebagainya. Kemudian ada peradaban Yunani, ada peradaban Persia, Zarathustra, apa Zoroaster, siapa Nietzsche, Friedrich Nietzsche dari Jerman menyebutnya Zarathustra, filosof dari Jerman. Nietzsche menyebutnya Zarathustra atau Zoroaster. Kemudian ada Manawiyah, Al-Manawi, apa itu? Mandean. Apa itu Mandean? Yaitu ajaran Mani. Apa ajaran Mani? Manu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya Manu. Yaitu ini ajaran aliran agama Persia kuno. Ada Zoroaster, ada Manu ini ya. Yaitu yang percaya dengan dua kekuatan baik dan buruk, kekuatan kegelapan dan kekuatan terang. Ada ilahus syar, ada ilahul khair. Ada gelap, ada yin yang. Ada positif, ada negatif. Kemudian ada peradaban Cina. Kan sampai ke Cina juga. Sa'ad bin Abil Waqqas itu kuburannya di mana? Di Cina. Di mana itu? Kuburannya Sa'ad bin Abil Waqqas, kuburannya di Guangzhou. Oke. Makamnya Sa'ad bin Abil Waqqas di Cina. Kemudian Cina saat itu adalah negara Islam, dikuasai oleh
Genghis Khan. Nah, Genghis Khan. Karena kenal nggak dengan Genghis Khan? Yaitu Mongol yang dari Mongol. Mongol itu di mana? Mongolia, di atasnya Cina. Itu yang berkuasa ketika zaman Islam. Oke. Kemudian sempat merobohkan khilafah Islam dan kemudian masuk Islam. Yaitu anaknya namanya Timur Leng. Itu masuk Islam. Ketika masuk Islam, semua kerajaannya jadi Islam. Makanya disebut dengan kerajaan Mughal, kerajaan Mughal Akbar. Apa? Jodha Akbar. Nah, pernah lihat nggak film Jodha Akbar? Itu kerajaan Mughal. Itu kerajaan Islam yang dipimpin dari kerajaan Mughal. Nah, Mughal itu kerajaannya saya mana? Yaitu waktu itu rajanya Akbar itu raja dari Ghaznawi. Nah, Mamlaka Ghaznawi ya. Oke, paham nggak? Jadi ada beberapa kekuasaan tadi, banyak kekuasaannya. Itu berkomunikasi, berakulturasi budaya dengan umat Islam. Nah, sehingga terjadi pertukaran pikiran. Nah, pertukaran pikiran ini banyak permasalahan-permasalahan yang sebelumnya tidak timbul kemudian muncul. Gitu loh. Sedang Rasulullah sudah wafat. Di mana pertanyaan-pertanyaan itu mengajak manusia untuk mengajak umat Islam untuk berpikir kembali. Mengajak manusia untuk berpikir kembali. Mau nggak? Di satu sisi umat Islam juga sama, harus percaya dengan dogma juga, doktrin juga. Oke. Satu sisi, tapi di satu sisi dia harus menggunakan akalnya. Disitulah mulai terjadi perdebatan antara akal, pertentangan antara akal dengan agama dengan akal. Terjadi pertentangan antara agama sama akal. Oke. Sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran ketika berhadapan yang harus diterima oleh umat Islam itu perlu ditafsirkan kembali. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ketauhidan dan sifat-sifat Allah, asma Allah, itu bertentangan